Siapa yang tak kenal, siapa yang tak sayang kota Sukabumi. Dalam upaya mempertajam tingkat pemahaman pejabat pengelola informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi, telah dilangsungkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau KIP dan aspek pidana khusus dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah. Rasa hati, rasa memiliki. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sukabumi, Haji Muhammad Musdi Abdus Syukur SHMSI di Operation Room Serdang, Kamis 4 April 2013 dengan narasumber Dr. Haji Mahi M. Hikmat MSI dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Suparman SHMH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukabumi. Sukabumi dengan pemandangannya. Wali Kota Sukabumi, Haji Muhammad Musdi Abdus Syukur SHMSI dalam sambutannya menegaskan, negara kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya kalau kita bicara negara hukum ada dua persoalan. Pertama yang menyangkut pendekatan supreme of law, bahwa hukum menempati kedudukan yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah yang menyangkut masalah equality before the law. Setiap orang dipertanggungjawabkan ya sama pertanggungjawabannya di muka hukum. Karena itu dalam rangka mengimplementasikan landasan konstitusi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, kita negara tidak terlepas daripada komitmen terhadap pencapaian tujuan nasional. Nah, tujuan nasional itu antara lain pendekatan security dan pendekatan prosperity. Kita telah paham bahwa negara ada untuk melindungi segala bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban. Itu pembukaan, kemudian implementasinya seperti kita tahu bahwa Undang-Undang 145 itu terdiri daripada pembukaan, batang tubuh dan aturan peralihan undang-undang. Oleh karena itu adanya pemerintah kota, kabupaten, provinsi maupun pemerintah nasional tidak terlepas daripada implementasi dan landasan konstitusional. Pembukaan Jungto pasal 18 Undang-Undang 45 yang mengatur pemerintahan kecil dan seterusnya. Disitulah kita melaksanakan Undang-Undang 32 tahun 2004 yang merupakan produk Undang-Undang Pemerintah Daerah yang terkini. Jadi dulu ada Undang-Undang 50, Undang-Undang 1465, Undang-Undang 574, Undang-Undang 1299, dan perubahannya sampai kepada Undang-Undang 32 tahun 2004. Ketika terjadi pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi, maka bergeser Undang Pemerintah Daerah dari Undang-Undang 574 ke Undang-Undang 2299. Dan itu kelihatannya ada semacam perubahan pertanggungjawaban, di mana DPRD bukan mitra kerja sebagai penyelenggaraan pemerintahan seperti layaknya Undang-Undang 574, tapi kepala daerah itu tidak niban dengan DPRD. Jadi kita bertanggung jawab wali kota kepada Dewan Perwakilan Daerah, karena pada waktu itu wali kota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam perjalanannya berubah lagi sehingga masuk kepada kategori Undang-Undang 32 tahun. Saat 30 pada 1 Mei 2011 itu ditekankan penghormatan negara terhadap warga negara. Sehingga kita tahu secara substansial dan sangat prinsipil dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28F jelas sekali bahwa setiap warga negara atau setiap orang. Jadi penghormatan untuk aksesibilitas informasi publik itu setiap orang.
Sehingga sengketa itu yang kami tangani dari 300 sekian sengketa itu 80% adalah perorangan, bukan kelembagaan. Boleh kita mungkin badan publik yang dikategorikan yang mungkin selama ini ditakutkan dalam tanda kutip itu adalah permohonan dari pers, misalnya berkaitan terbuka informasi dari kalangan pers, atau mungkin dari LSM yang selama ini sering menjadi bagian pemohon informasi. Tapi ternyata undang-undang ini melindungi hak warga negara, perorangan. Bayangkan kalau besok lusa warga negara kita sudah melek bahwa punya hak yang dijamin oleh institusi kita oleh undang-undang untuk mengakses seluruh informasi yang dimiliki oleh badan publik dalam konteks ini pemerintah, maka besok lusa akan berduyun-duyun warga negara itu minta informasi. Dan semuanya perorangan selama bisa menunjukkan KTP sebagai warga negara harus dilayani. Dan itu pun sama dalam konteks sengketa informasi. Perorangan siapapun selama warga negara Indonesia punya KTP, ketika memohon penyelesaian sengketa informasi kepada kami, kepada Komisi Informasi, maka kami wajib melayani. Tidak melihat dia pangkat apa, jabatan apa, dan lain sebagainya, latar belakang apa, atau tidak punya lembaga apapun, perseorangan. Ini memang kebijakan yang luar biasa, penghormatan terhadap aksesibilitas informasi yang diberikan terhadap warga negara. Oleh karena itu, besok lusa, jika warga negara perseorangan, tentu yang kita tanyakan bukan Bapak dari lembaga mana, tapi apakah Bapak warga negara Indonesia. KTP adalah sangat penting ketika seseorang memohon informasi. Kalau orang Indonesia, bukan orang Indonesia, jangan dilayani. Tapi kalau orang Indonesia, yang lebih parah lagi, bahwa pemohon dari seberang sana, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari manapun, bisa memohon informasi ke Sukabumi. Dan itu sah-sah saja secara hukum. Banyak yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, yang sekarang ditangani kami hampir 60%, satu orang saja, Bapak MHS, dari Bekasi, tapi beliau bisa kemana-mana. Bisa, bahkan Kabupaten Sukabumi sudah disengketakan. Di kota Sukabumi kebetulan bukan Pemda kota Sukabuminya, bukan bagian dari Pemda, tapi bagian dari dinas Deperindak ya. Deperindak sudah mulai dinyatakan. Itu orang Bekasi yang minta kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Bekasi, Karawang, bahkan sampai ke Cirebon, kemana, bahkan sampai ke Jawa Tengah ditangani. Karena hak warga negara itu yang luar biasa. Jadi tidak mengenal batas undang-undang ini. Jadi kalau besok lusa warga Sulawesi, warga Papua tiba-tiba mohon informasi kepada Bapak Ibu sekalian di Sukabumi, maka tidak ada batas, harus dilayani. Kalau tidak, ya menjadi sengketa informasi yang kami tangani di sini. Luar biasa undang-undang ini menghargai dan penghormatan terhadap orang per orang sebagai warga negara. Tempatkan orang-orang yang ditunjuk dalam pengelolaan keuangan yang ada pada sektor masing-masing adalah orang yang mempunyai kredibilitas dan dapat dipercaya. Kedua, ada itikat baik dari para satker ketika ditemukan oleh saya ada keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya, mengembalikan. Udah itu aja cukup bagi saya. Insya Allah ibu tidak akan masuk penjara. Itu tadi. Tetapi yang paling penting sekali adalah itikat dan niat baik para satker dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang ingin melaksanakan sesuai aturan dan prosedur hukum yang ada. Insya Allah tidak akan bersentuhan dengan kita. Tentunya saya berharap demikian. Mungkin kurang lebihnya intinya aspek pidana sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung ataupun membuat hati bapak-bapak tidak enak. Inilah karakter kasih bahwa saya hanya ingin di sini baik semua. Sudahlah, tenang aja ibu-ibu, bapak-bapak bekerja. Yang penting laksanakan sesuai aturan. Dan kasih tahu, insya Allah tidak membuat pusing bapak dan ibu.